Puji Tuhan, selamat pagi semua adik-adik yang ada. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, haleluya, puji Tuhan ya. Kita kembali lagi bertemu di dalam sekolah minggu. Sama-sama kita katakan Amazing Kids. Nah, puji Tuhan adik-adik, saat ini kembali lagi kita mau beribadah kepada Tuhan ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan sebentar. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau nyanyikan yuk satu pujian buat Tuhan ya. Mari Tuhan berfirmanlah. Adik-adik sudah lama pasti ya. Sudah lama tidak pernah menyanyikan lagu ini. Yuk sama-sama semuanya bangkit berdiri, lipat tangan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyikan dulu satu pujian ini ya. Yuk sama-sama semuanya lipat tangan. Kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Jadikan kami seperti Samuel kecil. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Setiap adik-adik Amazing Kids yang ada saat ini Tuhan sudah bersiap-siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hadir dan memberkati semua adik-adik Amazing Kids ini agar pemberitaan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi semua adik-adik Amazing Kids. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik semuanya, yuk duduk yang manis ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seseorang yang bernama Sakeus. Siapa namanya? Sakeus ya. Di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, di situ akan menceritakan tentang seseorang yang bernama Sakeus ya. Nah, adik-adik semua boleh duduk yang manis. Mungkin kalau ada yang mau membuka Alkitab boleh, Alkitabnya dibuka ya. Sama-sama kita akan mengikuti cerita firman Tuhan ini. Nah, adik-adik nih, adik-adik harus mengikuti cerita ini mulai dari awal sampai akhir ya, jangan kemana-mana, tetap harus memperhatikan dengan baik karena nanti di akhir dari cerita firman Tuhan kita pada hari ini ada kuis yang akan Tante Nova bagikan ya. Nah, adik-adik semua yang bisa menjawab kuisnya seperti biasa akan diberikan hadiah. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap adik-adik ikuti cerita firman Tuhan ini dan sebentar ada kuis supaya adik-adik bisa menjawab kuisnya ya. Yuk sama-sama semuanya duduk yang manis, kita akan menikmati cerita firman Tuhan.
Di kota Yerikho, ada seorang yang kaya bernama Sakeus yang mempunyai badan pendek. Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi, Sakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Sakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus tapi tidak bisa karena badannya pendek. Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus, orang berdosa. Sakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan, adik-adik semuanya, tadi kita sudah mengikuti ya cerita dari Sakeus ya yang terdapat di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita sudah melihat bagaimana perjalanan seorang Sakeus ya. Tante Nova coba bacakan lagi ya cerita firman Tuhannya ya. Mulai dengan ayat 2. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya ya. Jadi Sakeus ini adalah seorang kepala pemungut cukai yang tugasnya untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat yang ada di tempat itu ya. Nah, satu ketika Tuhan Yesus datang ya ke tempat di mana Sakeus berada. Dan Sakeus sangat senang sekali, dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Cuma karena badannya pendek, jadi dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Di antara kerumunan orang yang banyak yang ingin melihat Tuhan Yesus. Nah, di tengah-tengah situ dia berpikir bagaimana nih caranya agar dia bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, akhirnya dia memanjat sebuah pohon ya. Itu dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Wah, benar-benar Sakeus punya satu kesungguhan hati untuk dia mau melihat siapa? Tuhan Yesus ya. Jadi dia memanjat sebuah pohon ara. Nah, dari atas pohon dia bisa melihat Tuhan Yesus ya. Nah, puji Tuhan, lewat perjumpaannya dengan Tuhan Yesus ini ada perubahan yang terjadi dengan diri Sakeus. Tuhan Yesus menyuruh Sakeus turun dan kemudian Tuhan Yesus akan pergi ke rumah Sakeus ya, bersama-sama dengan Sakeus. Lewat perjumpaan dengan Tuhan Yesus ini ya, Sakeus
berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada satu perubahan yang terjadi dalam diri Sakeus ya. Dia tidak mau lagi melakukan hal yang tidak baik atau dia memeras orang-orang atau masyarakat yang miskin ya. Malah dia akan mengembalikan apa yang sudah dia ambil dari mereka ya. Nah, kesimpulan cerita kita pada saat ini adalah ketika kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, ketika kita semua sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan ya, pasti akan ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Kalau mungkin yang tadinya kita malas-malas, kita sudah mau ikut sekolah minggu tapi kok malas ya, masih pengen tidur ya, tetapi kita menjadi semangat kembali karena kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus ya. Kita ada usaha untuk datang, kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam ibadah-ibadah baik itu Sabtu ceria maupun sekolah minggu ya. Nah, semua orang-orang yang mempunyai usaha ya untuk merubah setiap sikapnya yang tidak baik, pasti Tuhan akan tolong dan Tuhan akan memberkati serta Tuhan akan mengampuni sehingga orang ini bisa berubah. Sama seperti yang terjadi dengan Sakeus ya. Akhirnya dia berubah ya dan dia boleh menjadi orang yang baik. Dia mengembalikan semua apa yang sudah dia ambil dari masyarakat yang ada. Nah, adik-adik, biarlah adik-adik juga semuanya boleh menjadi adik-adik yang patuh dan dengar-dengaran, yang terus mau mencari siapa? Mencari Tuhan dengan semua usaha adik-adik mau datang kepada Tuhan ya, tidak bermalas-malasan tetapi dengan giat mau datang untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan ya adik-adik, cerita kita hari ini tentang Sakeus. Adik-adik sudah mengikuti ceritanya dari awal sampai pada akhirnya tadi ya. Adik-adik juga sudah mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Nah, saat ini seperti janji Tante Nova ada kuis loh. Adik-adik siap-siap ya mendengarkan kuisnya. Nah, kuis yang nomor 1 adalah apa nama pohon yang dipanjat oleh Sakeus? Sekali lagi, kuis nomor 1, apa nama pohon yang dipanjat oleh Sakeus? Nah, kuis nomor 2 adalah apa pekerjaan Sakeus? Ya, tadi Tante Nova sudah bacakan juga di Alkitab apa pekerjaan Sakeus. Adik-adik harus bisa menyebutkannya ya. Jadi ada 2 kuis. Yang pertama, apa nama pohon yang dipanjat oleh Sakeus, dan yang kedua, apa pekerjaan Sakeus. Yuk, adik-adik sama-sama semua cepat-cepat mari menjawab kuis yang ada, kemudian kirimkan kepada Tante Lina atau Tante Nova, dan semua kuis yang sudah dijawab dari adik-adik akan mendapatkan hadiah ya. Sebelum kita berpisah, mari sama-sama kita kembali lagi berdiri semuanya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kembali lagi kami ada untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh berbuah-buah guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Menjadikan anak-anak Amazing Kids, anak-anak yang taat akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, terus rajin mencari Engkau, sehingga ketika berjumpa dengan Tuhan akan banyak perubahan-perubahan yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan adik-adik yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak Amazing Kids juga boleh terus bertumbuh dalam iman percayanya kepada Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua mereka, bahkan terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena kami sudah menerima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Terima kasih, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.